Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kasus 1 PT Agrikop Lampung, PT AKL, Studi Kasus Manajemen Agribisnis. Anggota kelompok 6, Ferry Safitri, Nur Hasanah, Rizka Puspitasari, Ratna, dan Tiara Indah. Selanjutnya, daftar nama dan sasaran kegiatan beserta risiko. Ada 3 poin. Yang pertama, nama kegiatannya itu petani mitra memperluas lahan. Dengan sasaran kegiatan melakukan pembukaan atau perluasan lahan usaha tanpa memperhitungkan dampak lingkungan dan potensi risiko kerusakan lahan. Dengan tingkat kegiatan yaitu dari petani mitra. Yang kedua, perubahan pola tanam dan budidaya petani. Sasaran kegiatannya yaitu petani mitra merubah pola tanam dan budidaya dari monokultur ke polikultur atau tumpang sari. Dengan pemilik risiko atau tingkat kegiatan yaitu petani mitra. Yang ketiga, adanya indikasi pihak ketiga. Untuk sasaran kegiatannya itu mulai melakukan intervensi kemitraan dengan memberikan pinjaman data, mengijon, menawarkan, dan lain-lain. Untuk pemilik risiko atau tingkat kegiatannya yaitu PT AKL. Selanjutnya ada tabel sasaran SMART. Yang pertama, di tabel pertama itu ada mengapa, dan tabel kedua, kolom kedua yaitu karena. Jadi di poin pertama itu mengapa adanya kecenderungan petani mitra melakukan pembukaan atau perluasan lahan tanpa memperhitungkan dampak lingkungan dan risiko kerusakan lahan. Yang kedua, mengapa petani merubah pola tanam dan budidaya dari monokultur ke polikultur. Yang ketiga, mengapa adanya indikasi pihak ketiga. Yang kolom selanjutnya yaitu karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam risiko bertani. Yang kedua, karena harga kopi masih relatif tidak berubah atau rendah, sedangkan permintaan produk hortikultura meningkat. Yang ketiga, yaitu karena pihak ketiga menawarkan harga lebih tinggi. Risiko meta language, sebab yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan perluasan lahan. Resiko yang mungkin terjadi yaitu terjadinya kerusakan lahan, akibatnya petani kopi mengalami kerugian. Keterangannya, karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan perluasan lahan, mungkin saja akan terjadi kerusakan lahan sehingga petani kopi mengalami kerugian. Sebab yang kedua, harga kopi masih relatif tidak berubah atau rendah, sedangkan permintaan produk hortikultura meningkat. Resiko yang mungkin terjadi yaitu perubahan pola tanam dari monokultur ke polikultur. Akibatnya produksi dan kualitas kopi menurun. Keterangannya, karena harga kopi masih relatif tidak berubah atau rendah, sedangkan permintaan produk hortikultura meningkat. Mungkin saja perubahan pola tanam dari monokultur ke polikultur sehingga produksi dan kualitas kopi menurun. Sebab yang ketiga yaitu pihak ketiga menawarkan harga lebih tinggi. Resiko yang mungkin terjadi, petani tertarik dengan tawaran pihak ketiga. Akibatnya, petani bermitra dengan pihak ketiga. Untuk keterangan, harga pihak ketiga menawarkan harga lebih tinggi. Mungkin saja petani tertarik dengan tawaran pihak ketiga sehingga petani bermitra dengan pihak ketiga. Analisis resiko. Kriteria resiko. Level 1-5 dengan paparan resiko hampir pasti terjadi, sangat sering terjadi, kadang terjadi, jarang terjadi, dengan pedoman toleransi dan imbas batas. Kriteria rentang dampak. Level 1-5 dengan paparan resiko katastropik, besar, sedang, kecil, tidak signifikan, dengan pedoman toleransi dan ambang batas. Kriteria skor resiko dengan zone 13 sampai dengan 25, paparan resiko sangat tinggi. Dengan pedoman toleransi resiko diperlukannya tindakan segera untuk mengelola resikonya. 9 sampai dengan 12 tinggi, diperlukan tindakan untuk mengelola resiko. 5 sampai dengan 8 sedang, disarankan mengambil tindakan jika terjadi sumber dayanya. 1 sampai 4 rendah. Dengan pedoman toleransi resiko, tidak diperlukan tindakan, buat rencana darurat dan terus melakukan monitoring. Opsi tindakan pengendalian: hindari resikonya, pindahkan resikonya, kurangi resikonya atau mitigasi, terima,
Tambahkan resikonya, bagikan resikonya, dan keruk resikonya. Rencana tindak pengendalian yaitu singkirkan sebabnya, cari pihak lain yang kompeten menanganinya, turunkan probabilitas atau dampaknya, tidak ada tindak apapun, kemudian naikkan probabilitasnya atau dampaknya, cari pihak lain untuk mendukung dan berbagi keuntungan atau peluang. Yang terakhir, berdayakan sebabnya. Untuk resiko itu sangat tinggi, sedang, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tahun 2017. Untuk hasil bisa dapat dilihat pada tabel di bawah. Di sini ada gambar peta resiko. Nah, peta resiko ini ada beberapa warna, yaitu warna hijau yaitu rendah, warna orange yaitu sedang, warna merah tinggi, dan warna biru sangat tinggi. Nah, rentannya itu untuk yang rendah itu 1-4, untuk yang sedang itu 5-8, untuk yang tinggi 9-12, dan yang biru 13-15. Nah, di sini ada 3 panah. Nah, 3 panah ini menunjukkan penurunan. Jadi awalnya itu untuk yang pertama resiko itu yang panah warna putih, awalnya resikonya tinggi menjadi rendah. Lalu yang kedua itu awalnya di panah biru, awalnya resikonya 4 menjadi 3. Ini sama-sama rendah, tapi turun resikonya. Lalu yang ketiga itu panah hitam. Awalnya resikonya sangat tinggi, yaitu panah biru, warna biru, lalu menjadi warna merah menjadi tinggi, tidak sangat tinggi menjadi tinggi jadinya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.